Jangan lupa like, komen, dan share YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan loncengnya ya. Terima kasih banyak pemirsa Opini yang pastinya selalu setia menonton setiap episodenya obrolan pas di sini. Nah, kita lanjut kembali mengobrol bersama dengan kedua orang bintang tamu kita. Nah, kita akan lanjut lagi. Tadi dari Ibu Betty sudah infokan nih pemirsa Opini bahwa untuk fungsi atau juga tugas-tugasnya seperti penanganan bagaimana jangan sampai menjadi penyebaran penyakit-penyakit hewan seperti contoh hewan-hewan yang banyak dipelihara nih untuk dari anjing, untuk rabiesnya, kucing dan segala macam. Nah, berarti kalau untuk di Balai Karantina Hewan, Ikan dan juga Tumbuhan ini banyak ininya Bu ya, banyak divisi-divisinya gitu, pembagian-pembagiannya. Iya. Ada berapa Bu kalau untuk kalau sekarang? Kami kan ada teknis, teknis itu terdiri karantina hewan, ikan, dan tumbuhan. Kemudian administrasi, jadi ada dua itu aja sih sebenarnya. Jadi untuk administrasi juga membawa backup, fungsinya kan memberikan dukungan terhadap tugas pokok kami yang cegah tangkap penyakit dan pengawasan serta pengendalian yang tadi saya sebutkan di depan. Oh, oke. Berarti kalau untuk pekerjaannya juga bukan hanya urusan misalnya mau ngirim barang ekspor ke luar negeri, tapi juga untuk turun ke masyarakat gitu Bu ya, untuk memantau bahwa semua dari sisi peternakan, hewan-hewan juga perkebunan semuanya dalam keadaan sehat, tidak ada penyebaran virus-virus atau penyakit. Kalau untuk hal tersebut, kami kan ada untuk di daerah itu kami dinas provinsi atau kabupaten yang bersangkutan. Tapi kalau kami wilayah kerja kami ada di pelabuhan tadi, pelabuhan, bandara, pos lintas negara. Jadi itu, jadi kami di intinya adalah untuk border-bordernya. Jadi untuk urusan barang keluar masuk, nah berada di sana untuk dari Balai Karantina Hewan, Ikan dan juga Tumbuhan ini. Nah kalau dari Ibu Imelda nih, Ibu Imelda ini kan sebagai tim kerja karantina hewan. Nah untuk dari tim kerja karantina hewan ini seperti apa juga, seperti apa spesifiknya nih Bu Imelda? Kalau untuk karantina hewan sendiri, kalau udah terlihat banget ya, namanya hewan. Jadi kami itu yang seperti Ibu Betty katakan tadi bahwa kami itu bekerjanya di pelabuhan, di bandara, dan di seperti kantor pos juga ada. Kemudian ada pos lintas batas negara. Nah, kami bekerjanya khusus untuk mengamati tentang media pembawa atau komoditas peternakan atau yang berhubungan dengan hewan. Contohnya ya tadi seperti HPR, hewan penular rabies, kemudian kita ada produk-produknya, ada sarang burung walet. Jadi kami ada pemeriksaannya bisa pemeriksaan ya tadi pemeriksaan dari dokumen dulu, kemudian ke klinisnya ataupun organoleptik, kemudian kalau ada yang kami curigai nanti kami juga bawa untuk pemeriksaan laboratorium. Jadi lebih kepada hewannya sendiri, hewan atau dan produknya gitu. Ini baik yang untuk peliharaan pribadi atau juga yang mau untuk diperjualbelikan gitu? Ya, jadi untuk yang dilalu lintaskan. Lalu lintaskan, entah itu punya pribadi gitu ataupun juga untuk jual beli gitu ya. Ternyata banyak nih pemirsa Opini ya. Dan ini adalah menjadi penting juga nih karena jangan sampai hewan-hewan yang masuk ke Indonesia, terutama yang masuk ya, jangan sampai membawa virus-virus dari tempat asalnya karena sangat berbahaya sekali zaman sekarang nih. Nah, kalau untuk sejauh ini nih Bu, untuk bagaimana sih kalau untuk tingkat apa kita bilang adalah tingkat kerumitan atau kesulitannya dalam, karena kan ini jalur pintu masuk Indonesia kan banyak sekali ya. Apalagi kalau kita berbicara secara global Indonesia nih banyak pulau-pulaunya. Nah kalau dari Ibu sendiri sepengalaman Ibu nih bagaimana cara antisipasinya dari Balai Karantina Hewan, Ikan dan juga Tumbuhan ini untuk mengantisipasi itu Bu, jangan sampai ada barang-barang dalam tanda kutip ilegal gitu dari hewan, entah itu hewan, ikan, itu tumbuhan yang masuk ke Indonesia ternyata datang ke sini bawa menebar virus atau penyakit. Baik, tentu saja kami tidak bekerja sendiri Pak Iqbal. Kami bekerja bersama stakeholder yang lain. Untuk di bandara, di lintas batas tadi yang seperti saya sebutkan tadi, kami CIQ, jadi ada custom, di situ ada bea cukai, imigrasi, kemudian kami kuarantin. Jadi kami bekerja sama di situ. Kemudian kalau untuk di daerah, kami bekerja sama dengan dinas dan instansi terkait. Maka dari itu
kami juga melakukan namanya pemantauan penyakit, baik penyakit hewan, ikan, dan tumbuhan di daerah sebar. Jadi untuk flashback bagaimana kemarin saat pemasukan, apakah hasilnya itu setahun kemudian, 2 tahun kemudian itu hewan-hewan tersebut menyebarkan penyakit atau tidak. Jadi kami pantau juga, itu kami bekerja sama dengan instansi terkait yang ada di daerah. Kemudian kami juga monitoring, baik monitoring produk tadi yang untuk keamanan pangan pakan tadi. Jadi kami lakukan monitoring dengan cara sampling juga lalu lintas yang masuk itu setahun ini bagaimana, apakah menjamin keamanan kesehatan masyarakat Indonesia seperti itu. Jadi memang koordinasi lintas sektor itu kami perkuat. Oke. Jadi bukan hanya pada saat begitu masuk diperiksa, dicek aman, udah bisa masuk gitu, tapi 2 bulan 3 bulan lagi tetap dikontrol lagi gitu juga. Kami ada pemantauan, kami ada monitoring, jadi untuk memastikan gitu ya. Untuk ketertelusuran. Oke. Nah, kalau Ibu Imelda nih, untuk yang di lapangan nih Bu, bagaimana sih untuk mekanismenya terutama nih, untuk pemeriksaan ini dulu, jika nih dari masyarakat Bengkulu ingin mengekspor ikan lele, kita contohkan untuk ke luar negeri, atau juga hewan-hewan yang lainnya. Nah, ini untuk mekanisme tahap-tahapnya seperti apa, Bu Imelda? Iya, gini Pak Iqbal, umpamanya nih Pak Iqbal mau ngirim ya usah umpamanya bukan ekspor tapi untuk antar area dulu yang paling dekat ya. Umpamanya mau ke Jakarta, mau bawa hewan peliharaan umpamanya ya, mau bawa kucing atau mau bawa anjing, ya peliharaan kita sendiri umpamanya nih. Jadi Bapak harus persyaratan yang dibutuhkan oleh kami harus dipenuhi terlebih dahulu. Jadi kami ada namanya pemeriksaan administrasi. Jadi administrasinya itu kalau hewan penular rabies otomatis kita harus punya harus divaksin dulu gitu. Harus vaksin. Buktinya apa? Pakai bukti vaksin ya. Ini bukunya, buku vaksin. Kita sudah terus habis itu ke dinas juga. Nah, itu istilahnya kerjasama kita juga sama dinas, jadi ada namanya sertifikat veteriner. Nah, kemudian dari sana otomatis sudah mengajukan ke kami melalui permohonan tindakan karantina pakai aplikasi. Kebetulan kami pakai Bestras. Kami pakai Bestras aplikasi. Setelah masuk ke PTK kami, nanti akhirnya sudah terverifikasi oleh anggota-anggota kami, pejabat-pejabat karantina di situ. Baru nanti kami pemeriksaan Pak, pemeriksaan mulai dari pemeriksaan yang tadi administrasi sudah, pemeriksaan klinisnya, kemudian kami pemeriksaan lab. Jadi kami melihat bahwa ternyata vaksinasi yang diberikan itu efektif, gitu. Jadi kalau efektif kan berarti dia bisa menjaga dia dari rabies seperti itu ya. Nah kalau sudah selesai ternyata semua sudah terlengkapi ya, sudah persyaratan sudah lengkap, baru bisa untuk terbang. Jadi nanti kami sertifikasi di situ. Oke gitu. Jadi kalau mau pindah misalnya dari Bengkulu mau pindah ke Jakarta, hewan-hewan peliharaan mau dibawa semuanya, berarti jauh-jauh hari itu sudah dipersiapkan. Nah, kalau untuk terbang sendiri itu bisa barengan nggak Bu Imelda sama ini yang punyanya tuannya gitu? Ya itu tadi Pak, kan harus dari jauh-jauh hari ya Bu ya. Jadi kalau umpamanya bisa satu pesawat gitu ya? Bisa, tapi beda ini Pak, bapaknya di sebelah seat ya? Enggak sebelah juga. Kecuali pesawat luar negeri. Iya, betul. Ada. Kalau pesawat luar negeri ada, tapi kalau kita masih di Indonesia, jadi nanti hewannya masuk ke istilahnya apa ya, ke kargonya. Iya, ke kargonya. Kita ikut ya di kabin gitu. Oke, nah ini informasi penting juga sih pemirsa Opini ya. Jadi kalau yang sekarang lagi berada di Bengkulu mau pindah rumah ke luar provinsi, misalnya ke Jakarta juga sampai ke Kalimantan. Nah sayang dengan hewan peliharaannya itu bisa dibawa loh, tapi harus diurus jauh-jauh hari, bisa ke balai karantina langsung ya. Nah kalau dari segi masyarakat kita sendiri untuk di Bengkulu, sejauh mana sih atas kesadaran terutama kesadaran masyarakat kita terhadap pentingnya untuk mengurus segala macam nih terhadap ke balai karantina, Bu? Kami sudah melakukan sosialisasi, terutama di media sosial kami, baik IG
maupun Facebook, maupun Ada Twitter, Bu, YouTube. YouTube itu kami sudah lakukan sosialisasi di situ. Di bandara Bang Iqbal juga bisa waktu landing bisa lihat, lapor dan periksakan karantina ada, betul, ada. benar. Seperti itu. Jadi kami bekerja sama lagi dengan instansi terkait kami untuk sosialisasi. Dan masyarakat juga sekarang sudah gampang untuk melihat media sosial kami, bagaimana mau bawa apa, kemana itu. Kami ada media sosial yang bisa kami gunakan untuk menyampaikan ke masyarakat pentingnya karantina. Oke, jadi masyarakat juga sangat praktis dan mudah juga, Bu ya. Itu juga untuk tujuannya memberikan edukasi juga ke masyarakat bahwa pentingnya untuk memproses hewan peliharaan kita kalau mau berpergian keluar daerah gitu ya. Nah, kalau dari cerita-cerita seru ini kan, lagi ibu-ibu berdua di sini sudah pernah di perbatasan, sudah pernah di daerah lain selain Bengkulu. Hal-hal seru apa sih yang ditemuin, terutama Ibu Betty nih, yang pernah ditugaskan di bandara tersibuk di Indonesia? Nah, hal unik apa, Bu, yang sering Ibu temuin? Ya, itu dia, Mas. Maksudnya saya kaget-kaget juga, pernah kaget juga. Itu untuk animal support. Jadi kan orang-orang yang berkebutuhan khusus, misalnya depresi, kalau nggak deket hewannya itu nggak bisa lepas dari hewan peliharaannya. Itu satu pesawat dengan hewan peliharaannya tersebut, seperti itu. Jadi pada saat turun di terminal penumpang itu kan ada anjing, seperti itu kan, masyarakat itu masih belum terbiasa di Indonesia. Oke, kalau di luar negeri malah satu pesawat bisa, Bu ya. Seperti itu. Nah, karena banyak juga orang yang sangat sayang dengan hewan peliharaan. Nah, pemirsa Opini, lebih lanjut lagi obrolan kita akan kita teruskan, jangan kemana-mana, tetap di Opini.